warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilya Salsadiva dengan NIM 2010-2070-12 dari kelas pendidikan biologi 1. Nah, di video kali ini saya membuat video pembelajaran mengenai materi sistem peredaran darah pada manusia. Adapun yang akan kita bahas pada materi sistem peredaran darah ini yaitu yang pertama, mengenai pengertian sistem peredaran darah, yang kedua, komponen-komponen sistem peredaran darah, yang ketiga, komponen-komponen darah, dan yang keempat yaitu mengenai fungsi darah. Tahukah kamu, di dalam tubuh manusia yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Oleh karena itu, darah sangat penting perannya bagi manusia. Pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi mengedarkan atau memindahkan zat dari sel menuju sel. Nah, berikut ini merupakan komponen-komponen pada sistem peredaran darah, yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Nah, komponen sistem peredaran darah yang akan kita bahas lebih dulu yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan atau atrium dector, bilik kanan atau ventricle dector, serambi kiri atau atrium sinister, bilik kiri atau ventricle sinister. Jantung sebelah kanan berisi darah kotor dan sebelah kiri berisi darah bersih. Komponen sistem peredaran darah yang selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Nah, ada pun jenis-jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh yang mengalirkan darah keluar ke jantung. Lalu ada pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Dan ada pembuluh kapiler, yaitu pembuluh yang sangat halus menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara pembuluh nadi dan juga pembuluh balik, yaitu pada pembuluh nadi letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan pada pembuluh balik itu letaknya di dekat permukaan tubuh. Nah, kalau pada pembuluh nadi, itu dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pada pembuluh balik, dinding pembuluhnya itu tipis dan tidak elastis. Pada pembuluh nadi, aliran darah berasal dari jantung, sedangkan pada pembuluh balik, aliran darahnya menuju jantung. Denyut pada pembuluh nadi ini terasa atau seirama dengan denyut jantung, sedangkan pada pembuluh balik itu denyutnya tidak terasa. Komponen sistem peredaran darah yang terakhir yaitu darah. Darah adalah cairan dalam tubuh yang berfungsi untuk mengantarkan hormon, nutrisi, dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Darah terbagi menjadi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan sel trombosit. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen darah. Nah, komponen darah ini terdiri dari plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Selanjutnya ada sel darah merah. Sel darah merah adalah sel yang terbanyak di dalam tubuh manusia. Selain dari plasma darah dan sel darah merah, komponen-komponen darah juga terdiri dari sel darah putih dan keping darah. Sel darah putih itu yaitu jenis sel darah yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi, sedangkan keping darah yaitu komponen darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Nah, pada pembahasan terakhir ini kita akan membahas mengenai fungsi darah. Adapun fungsi darah yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, juga mengatur pH dan suhu tubuh. Sekian pembahasan materi ini. Thank you for watching.